Shalom, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita, Allah yang baik, Allah yang layak kita tinggikan. Dialah Allah yang layak ditempatkan termulia. Amin Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kita katakan sekali lagi, kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Amin. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku Tuhan, berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian kami Tuhan, pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku Tuhan, puasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kau Allah yang kami sanjung, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, kepuasan kami Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasan kami Tuhan, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak ditempatkan yang termulia Tuhan. Karena Engkaulah Yesus Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang selalu menyertai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menyertai dalam hidup kami, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan, yang selalu memberkati kami Tuhan, urapan-Mu yang baru Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji nama Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami mau menyenangkan hati Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, haleluya. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah begitu besar, begitu dalamnya dan begitu lebarnya pada kita semua. Amin. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Amin. Betapa dalamnya, betapa lebarnya Tuhan, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Lagi sekali kita katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh Yesus, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, na 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 na, oh oh, na 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 na. Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan salam-salam yang buat Tuhan kita, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Namamu begitu indah Tuhan. Kami akan meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan namamu Yesus. Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, amin Tuhan. Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kau yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
maha tinggi. Kami memuji-Mu, kami menyembah nama-Mu, ku sembah nama-Mu, karena Kau Allah yang layak kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami menyembah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Ku sembah nama-Mu, ku sembah nama-Mu yang kudus Tuhan, karena Kau Allah yang layak kami puja. Yesus Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Yesus, terima kasih Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal hanya untuk kita semua Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini firman-Mu yang berkata kepada kami Tuhan, apa yang mau Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan, lewat bibir mulut-Mu Tuhan, bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom jemaat GKT yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan, memasuki bulan Desember ini kami masih tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Betapa 10 bulan pandemi ini sangat mengepung hidup kami, tetapi kami melihat tangan Tuhan di atas kami, memelihara kami, membela kami, mendampingi kami, melindungi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Itu semua adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan pesan-pesan-Mu di dalam musim yang seperti ini. Apa pesan-pesan terselubung, apa tujuan-tujuan terselubung Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Engkau mengizinkan kami mengalami pandemi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, beri kami hati dan telinga seorang murid. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, di mana Engkau menitipkan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, kita sudah masuk ke bulan Desember ya. Dan ini adalah bulan ke-10 di dalam pandemi ini yang luar biasa ya saudara. Dan kita
semua struggle, ya, berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan saudara, saya percaya kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita melihat pandemi ini, ya, kadang-kadang seperti Tuhan sedang mengirimkan bela sampar, ya, yang menyapu seluruh dunia. Rasanya seperti Tuhan itu menghukum dunia, ya saudara, ya. Tapi sebenarnya benar atau tidak sih Tuhan menghukum dunia ini, ya? Saudara, bisa benar juga, bisa tidak juga, ya saudara, ya. Tergantung posisi kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memutuskan untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai umat pilihannya, dia langsung memulai dengan proposal proses penyiapannya. 400 tahun perbudakan di Mesir yang dilanjutkan dengan Exodus dan perjalanan padang gurun yang menyesakkan bagi umat yang dia pilih, yang dia mau bentuk, yang dia mau siapkan, ya saudara. Sebenarnya jika bangsa Israel taat, ya saudara, perjalanan padang gurun mungkin tidak sampai 40 tahun, ya. Mungkin hanya 2 bulan, saudara, ya. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab, ya, ada drama di sana, ya. Ada insiden di Kades Barnea yang harus dibayar dengan mahal, ya. Apa, saudara, harga yang harus dibayar oleh Bani Israel ketika mereka menolak masuk ke tanah perjanjian melalui Kades Barnea. Ya, pertama, saudara, perjalanan padang gurun, ya, diperpanjang, ya, dari 2 bulan menjadi 40 tahun. Yang kedua, orang Israel yang pada waktu penolakan itu, ya, sudah dewasa, ya, harus binasa di perjalanan selama 40 tahun di padang gurun itu, dan tidak ditetapkan untuk mencapai atau memasuki tanah perjanjian. Lalu di lain sisi, saudara, ada sekelompok orang yang tidak bersalah, ya saudara, ya. Mereka tidak turut mengambil keputusan yang menolak untuk masuk tanah perjanjian lewat Kades Barnea, ya. Anak-anak ya pada waktu peristiwa itu masih belum dewasa untuk membuat keputusan, ya. Nah, saudara, mereka juga terpaksa harus ikut, ya, di dalam perjalanan 40 tahun ini, ya. Walaupun nanti akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara, journey yang 40 tahun ini sebetulnya, saudara, ada 2 kategori di dalam Bani Israel ini, ya. Kategori pertama adalah orang yang ditetapkan untuk binasa, ya, di dalam perjalanan ini. Dan kategori kedua, orang yang ditetapkan untuk survive di dalam perjalanan ini. Jadi ada yang binasa dan ada yang survive, saudara, ya. Ada 2 golongan orang di dalam perjalanan yang sama. Sama seperti hari ini, saudara, ya. Ketika kita mengalami pandemi, itu tidak berarti bahwa seluruh dunia umat manusia itu durhaka kepada Tuhan. Tidak. Ada 2 jenis orang, saudara, ya, yang sedang mengalami tekanan pandemi ini. Orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana Allah mendesain kondisi perjalanan para gurun itu, ya. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Sekali lagi, saudara, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, saudara. Jadi, saudara, Allah mendesain satu kondisi kehidupan yang sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa pas-pasannya, ya, nggak ada lebihnya biar sedikit, ya, saudara, ya. Memang Tuhan menjamin, tapi nggak ada lebihnya, saudara, ya. Pandemi saat ini situasinya mirip itu, ya, saudara, ya. Saya rasa di antara kita nggak ada yang sampai mati kelaparan gitu, ya, saudara, ya. Tapi nggak ada, ya, kebanyakan dari kita tidak ada yang sampai berkelimpahan gara-gara pandemi gitu, ya, saudara, ya. Ya, mungkin ada beberapa sektor industri yang mengalami prospek yang luar biasa dengan pandemi ini, ya. Misalnya
industri kesehatan, alat-alat kesehatan, vitamin, vaksin, dan seterusnya, ya saudara ya. Tapi secara umum, ya, kita semua ini mengalami situasi yang mirip dengan kondisi kehidupan di padang gurunnya Israel. Semua orang, saudara, orang benar, orang tidak benar, semua mengalami teriknya, panasnya kehidupan ini. Tapi saudara, ada orang yang mengalami ini, panas terik yang sama, saudara, ya, yang sebetulnya merupakan bentuk penghukuman Tuhan atas hidup mereka. Dan ada orang-orang yang mengalami panas terik yang sama, tapi sebetulnya bukan sedang mengalami penghukuman, tapi didikan Tuhan, disiplin Tuhan, ya saudara ya. Penghukuman tidak sama dengan didikan, ya. Ekspresinya mungkin hampir sama, saudara, tapi tujuannya sama sekali tidak sama, sifatnya sama sekali tidak sama, ya. Motif Tuhan sama sekali tidak sama, ya. Jadi saudara, saya percaya jemaat GKT adalah orang-orang yang dari kategori kedua, ya saudara ya, yang masuk di dalam pandemi ini, ya, bukan sebagai orang-orang yang untuk dihukum, tetapi untuk orang-orang yang untuk dididik oleh Tuhan, dimurnikan, ya, oleh Tuhan. Jadi saudara, ada lagi situasi yang mirip dengan itu, saudara, ya. Tadi Israel di padang gurun, terus pandemi kita, ya saudara ya. Tapi ada satu peristiwa, ada satu keadaan yang sama dengan itu juga, ya, kurang lebih sama, yaitu ketika Elia disuruh oleh Tuhan untuk bernubuat 3,5 tahun, ya, Israel tidak akan mengalami hujan. Anda tahu saudara ya, Israel itu hidupnya tergantung kepada hujan. Hujan awal pada waktu musim menanam dan hujan akhir pada waktu musim menuai. Nah saudara ya, Tuhan suruh Elia bernubuat bahwa 3,5 tahun akan tidak ada hujan. Nggak peduli musim menuai, nggak peduli musim menanam, tidak ada hujan. Satu tetes air hujan atau embun, ya, tidak akan turun dari langit selama 3,5 tahun. Satu kekeringan yang absolut, ya saudara ya. Dan saudara, mari kita lihat saudara ya, apa dampak daripada nubuatan Elia kepada Elia sendiri, ya, ya saudara. Elia kan orang benar, ya saudara ya. Dia pasti orang benar. Dia nabinya Tuhan, dia juru bicaranya Tuhan. Allah menitipkan pesan-pesan kenabian melalui dia, mempercayakan pesan-pesannya kepada bangsa Israel melalui dia. Dia pasti orang benar, saudara ya. Dan tapi apakah seandainya dia tinggal di situ, di tempat dia bernubuat, tidak pergi kemana-mana di tanah perjanjian ini, di negeri tanah Israel ini, ya saudara ya, habis bernubuat dia masuk ke gubuk lalu dia tinggal di situ, ya saudara, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Ya, saya percaya saudara ya, saya percaya sekali, ya saudara, nasib buruk akan menimpa dia. Tapi Tuhan sudah menyiapkan satu skenario, saudara ya. Dan mari saudara kita lihat, ya. Tuhan sebetulnya tidak membuat yang aneh-aneh, ya saudara ya. Oh, tidak, karena Elia orang benar, ya, dan dia tetap tinggal di tanah Israel, dan semua orang Israel tidak mengalami embun dan hujan, tapi Tuhan akan mengkhususkan Elia, ya, menurunkan hujan di atas ubun-ubunnya gitu ya saudara, setiap hari gitu ya saudara ya, sehingga Elia merupakan satu pengecualian di antara sekian banyak penduduk gitu. Enggak saudara ya, enggak seperti itu yang Tuhan lakukan kepada Elia ya. Enak sekali kalau sampai seperti itu saudara ya. Elia memang orang benar, tapi dia tetap manusia biasa yang belum sempurna, ya saudara ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah dia tinggal di situ lalu termakan oleh nubuatannya sendiri yang merupakan kutukan itu? Ya, saudara, tidak juga. Ya, Tuhan kasih jalan keluar. Karena apa, saudara? Karena Elia bukan orang yang dikategorikan oleh Tuhan untuk mengalami penghukuman. Dia dikategorikan oleh Tuhan untuk mengalami didikan. Sekali lagi saudara, sekalipun dia nabi,
tapi dia masih belum sempurna dan Allah masih punya satu deretan didikan yang belum dia penuhi. Jadi saudara, Tuhan bilang sama Elia, "Hai Elia, ya, seluruh tanah Israel akan kering kerontang tanpa hujan sama sekali 3,5 tahun, seperti yang telah engkau nubuatkan. Ya, kamu jangan berharap yang aneh-aneh ya. Kalaupun aku memberimu pengecualian, kamu juga jangan sok, ya, jangan sok merasa diri orang benar, orang suci, orang kudus dan seterusnya. Ya, jangan merasa dirimu hebat. Ya, aku tidak akan memberikan pengecualian dengan gratis, dengan cuma-cuma, dengan begitu saja. Ya, aku menetapkan engkau tidak untuk dihukum, memang, tapi aku tetap saja, aku akan menetapkan engkau untuk dididik. Aku masih punya banyak didikan yang aku harus lakukan terhadap dirimu. Ya, pergi ke Sungai Kerit dan pergi ke desa Sarfat. Ya, ada 2 tempat yang kau harus pergi selama musim kering ini. Saudara, sampai di sini kita melihat, ya, ada 3 situasi yang analogik. Ya, nomor 1, saudara, situasi padang gurun. Ya, nomor 2, ya, musim kering 3,5 tahun di tanah perjanjian. Dan nomor 3, saudara, situasi kita hari ini, pandemi. Saudara, ya, Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit dan ke desa Sarfat. Ya, saudara. Kerit itu, saudara, dalam bahasa Ibrani kuno adalah keret. Ya, sebenarnya itu bukan sebuah sungai, saudara. Ya, tapi lebih merupakan sebuah selokan, ya, saudara. Ya, jadi di sana, ya, saudara, ada satu sungai, lalu orang bikin sodetan di sungai itu, ya, supaya airnya keluar dari stream sungai itu, dan ada satu saluran yang dibikin oleh seorang petani, ya, untuk mengalirkan air yang dari sungai itu keluar dari aliran sungai itu dan pergi ke tempat pertaniannya dia. Itulah sebetulnya, saudara, keberadaan yang disebut Sungai Kerit itu. Nah, saudara, Kerit, kata Kerit itu sendiri, ya, artinya adalah cut off. Arti pertamanya adalah cut off. Arti keduanya, saudara, adalah covenant. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, ya. Ketika satu terminologi, satu istilah punya 2 arti, ya, seringkali kita berpikir apa hubungannya cut off dengan covenant, ya, saudara, ya. Tapi mari kita lihat, saudara, ya, bermuara di mana ini 2 terminologi, ya, bertemu di mana, saudara, ya. Itu bicara tentang apa, ya. Cut off itu lebih lanjut, saudara, Strong Dictionary mengatakan itu ada satu bagian dari tubuh yang dikeluarkan dari tubuh ini, ya. Cut away, ya, saudara, ya, dipisahkan dari tubuh ini, diamputasi dari tubuh ini. Nah, saudara, itu sebetulnya bicara tentang sunat, ya. Kita tahu, saudara, ya, anak Israel umur 8 hari harus disunat. Dan sunat ini merupakan satu meterai, satu deklarasi, satu pernyataan, satu pengesahan, ya, saudara, ya, bahwa anak yang disunat ini, ya, ketika dia mengalami kerit, maka dia menjadi umat yang punya covenant dengan Allah, yang punya perjanjian dengan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat, ya, bagaimana orang Israel melihat orang non-Israel, ya, mereka selalu mengatakan bangsa yang tidak bersunat itu, ya, yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi, saudara, sunat ini mengesahkan satu covenant, ya. Sunat ini menghasilkan covenant. Jadi kalau tidak ada sunat, berarti tidak ada covenant. Nah, saudara, jadi Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Kerit. Ya, oh, saudara, ya, dia pergi ke sana dan dia ketemu dengan selokan itu, saudara, ya, yang airnya tidak seberapa banyak, ya, dan kemudian dia tinggal di situ. Saudara mungkin berpikir, ya, wah, dia tiap hari, ya, saudara, ya, duduk di bawah pohon di pinggir sungai, ya, tunggu-tunggu burung gagak bawa cateringnya dia, ya, saudara, ya, hari ini nasi padang, besok nasi uduk, begitu, ya, saudara, ya. Kira-kira kan seperti itu, ya, saudara. Tidak, ya, saudara.
Di situ di tempat yang sepi itu, ya, tempat itu menjadi tempat perenungan bagi Elia. Dia berdiam diri di sana, ya saudara. Dia merenungkan itu, saudara, ya. Dia menghadapi Kerit itu, saudara, di dalam hidupnya selama di dalam pengasingannya di Sungai Kerit itu. Saudara, Kerit itu bicara tentang sunat, ya saudara, ya. Kalau dalam konteks hidup kekristenan kita hari ini, itu bicara tentang pertobatan, tentang keputusan untuk terima Tuhan sebagai juru selamat kita, untuk lahir baru, ya, menjadi satu ciptaan yang baru, ya saudara. Maka saudara, kadang-kadang kita merasa, ya saudara, ya, seperti Elia, ya, kita merasa kita sudah Kerit, kita sudah bertobat, kita sudah mendeklar bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Lalu kita dengan pedenya mengatakan kita sudah lahir baru, ya. Wah, saudara, ya, udah totally menjadi satu ciptaan yang baru. Kita pikir kita punya kelahiran baru sudah sempurna, ya saudara, ya. Nggak ada tersisa apapun lagi, ya, dalam kehidupan lama kita. Benar begitu, saudara? Yakin? Elia, saudara, kita bisa melihat luar biasa hidupnya, tapi tetap saja di mata Tuhan, Tuhan bilang pergi ke Kerit, ya, dan dia pergi ke sana, saudara, dan dia minum air Kerit itu, ya, minum sampai habis, sampai sungai itu kering. Itu bicara tentang Kerit yang tuntas, saudara. Pandemi ini menjadi satu pesan, mengandung satu pesan, saudara, ya, peringatan dari Tuhan, supaya kita, ya, orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk survive melalui pandemi ini, ya saudara, ya, karena kita merasa kita benar-benar punya motif, punya keinginan, tujuan hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betapapun seperti itu, tapi di sisi lain, saudara, ya, Allah menginginkan kesempurnaan, kepenuhan Kerit kita. Jadi saudara, Elia melakukan itu proses sampai tuntas, sampai kering sungai Keritnya. Dan kemudian dia memulai satu proses baru, ya, di dalam hidupnya. Yaitu pergi kemana, saudara? Ke Sarfat. Saudara, Kerit itu letaknya, saudara, di sebelah timur Sungai Yordan. Artinya di luar tanah perjanjian. Ya, saudara, ya. Teritorial atau wilayah tanah Israel hari itu adalah daerah penghukuman. Ya, saudara. Ketika dia pergi ke Kerit, ya, dia sedang keluar dari daerah penghukuman Tuhan, ya, masuk ke daerah pertobatan, ya saudara. Dan ketika dia selesai dengan Keritnya, Tuhan bilang, sekarang kamu pergi ke Sarfat. Saudara, Sarfat, ya saudara, atau saudara, adalah satu terminologi Ibrani kuno juga, ya saudara, yang artinya dimurnikan, yang artinya diuji, ya saudara. Dalam konteks seorang pandai emas, saudara, kita tahu, ya saudara, seorang tukang emas ketika dia mendapat emas yang masih kasar, ya, yang baru keluar dari penambangan emas, ya, dia akan memproses itu sebelum menjadikan sebuah perhiasan, ya. Pertama, saudara, emas yang seperti itu, ya, dia cuci, ya saudara, ya, disemprot pakai air, ya saudara, untuk mengeluarkan tanahnya, batu-batu pasir yang melekat kepada emas ini, ya saudara, ya. Pemurnian pertama, pembersihan pertama, dia gunakan air. Tapi setelah semua debu, tanah, pasir, ya, dan kerikil-kerikil, saudara, sudah pergi, ya, maka yang tersisa ini, saudara, dia mulai murnikan yang berikutnya lagi. Untuk mengeluarkan apa, saudara? Mengeluarkan logam-logam murahan yang tercampur baur dengan emas ini.
Dan ya untuk itu saudara, dia bukan pakai air, dia pakai cairan kimia, ya saudara. Sehingga logam-logam yang tidak berharga ya akan hancur oleh cairan kimia ini, dan tinggal saudara hanya 2 saja saudara logam yang masih tahan kepada pembersihan dengan secara kimiawi, yaitu perak dan emas murni. Saudara, pembersihan ketiga ini ketika harus menyingkirkan perak, tidak ada cara lain kecuali dengan api. Ya saudara ya. Dan kemudian dengan api yang dipompa dengan panas yang tinggi sekali, perak itu akan meleleh lebih dulu dan bisa dipisahkan daripada emas. Ya saudara. Emas yang sudah habis sama sekali peraknya, ya saudara, dalam keadaan cair itu berkilauan seperti cermin, ya saudara. Dan itu menandakan bahwa yang tersisa ini benar-benar emas murni. Saudara, Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Dia adalah seperti seorang pandai emas, seperti seorang tukang emas yang sedang memurnikan emas. Dia memurnikan kita. Jadi saudara, Sarfat ini bicara tentang pemurnian, ya. Pemurnian itu seperti yang dilakukan oleh tukang emas kepada emas yang kasar tadi, ya saudara, ya, bertahap-tahap, makin lama makin keras prosesnya, ya. Nah, saudara, itu juga yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita menyelesaikan proses lahir baru kita, ya, dan kita siap bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa, Allah akan memulai Sarfat di dalam hidup kita, ya. Dia akan memproses, mulai dengan proses-proses yang ringan, yang makin lama makin berat, yang makin lama makin teliti, yang makin lama makin detail, saudara. Ya, pandemi ini, saudara, menyisakan bagi kita satu waktu yang menyediakan bagi kita satu waktu yang sangat longgar, sangat leluasa, saudara ya, untuk kita melakukan introspeksi, ya saudara ya. Apakah kita sudah bertumbuh ke arah Kristus dengan sepenuhnya, ya. Nah, saudara, kalau engkau dan saya, saudara, ya, punya satu kerinduan, ya saudara ya, untuk berubah dari hari ke hari menjadi semakin mirip, semakin serupa dengan Kristus, maka Allah dengan senang hati, Roh Kudus akan dengan senang hati bekerja sama dengan kita, dan Dia akan melakukan, saudara, pengujian-pengujian, ya, proses-proses. Habis diproses, diuji lagi, habis diproses, diuji lagi, ya saudara. Dan saudara, engkau akan mendapati, ya, betapa proses itu makin hari makin berat, ya saudara. Dan itu satu pertanda bahwa kita semakin serupa dengan Kristus. Itu satu pertanda, ya saudara, bahwa bagian-bagian kedagingan kita semakin dikikis, dan bagian-bagian spiritualitas kita akan semakin cemerlang, ya saudara ya. Saya mau bilang kepada saudara, saya mengalami hal itu selama 10 bulan ini, ya. Bagaimana Tuhan memperlihatkan, membukakan kelemahan-kelemahan, ketidaksempurnaan saya, ya saudara ya, yang pada hari-hari sibuk saya, ya saudara ya, tidak sempat saya sadari, tidak sempat saya ingat-ingat, ya saudara ya. Tapi ketika hari-hari pandemi ini, ya, ketika saya lebih banyak dengan Tuhan, ya, oh saudara, Sarfat ini luar biasa, saudara ya. Allah membukakan, ya, memperlihatkan kepada saya, ya, apa-apa yang dulu saya tidak tahu bahwa saya punya kelemahan seperti itu, ya. Saudara, Allah memurnikan dan semakin memurnikan, ya. Dan semakin kita dimurnikan, saudara, semakin Allah antusias dengan kita. Dan saudara, saya mau bilang kepada saudara, ya, mari saudara, buat satu keputusan di dalam hidup saudara, ya, untuk punya satu kerinduan, ya saudara ya. Saya takut mengatakan itu satu ambisi, ya saudara ya, tapi satu kerinduan, ya, satu keinginan yang besar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi saudara, kesimpulannya saudara ya, makna musim kering 3,5 tahun ini yang ditimpakan oleh Tuhan atas tanah Israel
Bagi sekelompok orang saudara ya, yang selama sebelum pandemi itu Tuhan mungkin sudah memperingatkan dia berkali-kali dan tetap tidak mau dengar-dengaran. Ya saudara ya, mungkin hidupnya adalah hidup yang durhaka, mungkin hidup yang murtad saudara ya. Pandemi ini bisa menjadi satu penghukuman. Tapi sekalipun kita mengalami panas terik pandemi yang sama, ya saudara, tapi di dalam Tuhan ada tersimpan satu skenario dari Tuhan. Ya, dia mengharapkan saudara ya, pandemi yang sama yang bagi orang lain merupakan penghukuman, bagi kita merupakan didikan. Ya, dan mari kita jalani saudara ya, proses ini, proses kerit kita, ya saudara, adalah proses pembaruan ya budi kita, seperti yang Paulus katakan ya saudara ya, di dalam Roma 12 ayat 2 ya saudara ya, dikatakan ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Saudara, ini kesempatan kita, ini momentum Tuhan bekerja di dalam kita. Mari kita sambut ini saudara ya, dengan perspektif yang benar ya saudara. Kita adalah orang-orang yang tidak ditetapkan untuk dihukum ya saudara, tapi kita adalah orang-orang yang masuk kategori yang untuk dididik, yang untuk diproses, yang untuk dimurnikan, yang untuk disempurnakan. Dan ketika kita sampai di situ saudara ya, kita di ujung pandemi nanti ya saudara, kita akan menjadi seorang survivor ya saudara ya, kita akan menjadi seorang pemenang ya saudara ya. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, dengan pengertian seperti ini, mari saudara ya, pandemi ini membawa pesan kerit dan sarfat bagi orang-orang yang Allah tetapkan untuk survive, untuk menang, untuk keluar dengan berhasil dari pandemi ini. Jalani kerit dan sarfat saudara, dan Tuhan akan memberkati saudara ya. Engkau akan mengalami banyak pengalaman rohani yang tidak biasa ya. Dan saudara, ketika pandemi ini berakhir, saya percaya saudara, saya sungguh amat percaya ya, berkat yang besar ya tersedia di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau ada di antara saudara yang merasa mengalami ini ya, dan mengerti ya apa tujuan Tuhan di balik ini ya saudara ya, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa Surgawi, hamba berdoa Tuhan, supaya spirit daripada firman-Mu ini Tuhan, semangat daripada firman-Mu Tuhan, esensi daripada firman-Mu Tuhan, itu merasuki hati kami Tuhan, menjiwai kekristenan kami Tuhan, sehingga kami melihat pandemi ini di dalam cara pandang yang ilahi, cara pandang Tuhan. Ada kandungan maksud dari Tuhan kepada kami, untuk kami mengalami kerit dan sarfat. Tuhan, hamba percaya Tuhan, kalau Elia saja harus mengalami kerit dan sarfat, tentu kami semua juga perlu mengalami kerit dan sarfat. Biarlah kami melakukan kerit dan sarfat kami sebaik yang kami bisa Tuhan, supaya Allah puas dengan kami. Dan pandemi ini yang membawa konsekuensi begitu besar atas hidup kami Tuhan, tidak berlalu dengan sia-sia, sehingga kami tidak memperoleh hikmahnya, tidak memperoleh manfaatnya, tidak memperoleh tujuannya Tuhan. Tapi kami akan melalui ini dan melakukan bagian kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika pandemi ini berakhir, alam menghela napas lega atas kami dan puas dengan apa yang sudah kami lakukan secara rohani di sepanjang musim pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.
Kita mau sama-sama belajar untuk terus bertahan dalam tekanan-tekanan hidup saat ini. Dan kita mau percaya bahwa di balik semua ini, setelah semua ini, Tuhan akan memberi satu penghiburan, satu kekuatan, yaitu janjinya yang selalu ya dan amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang kekal, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik lukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita bangkit berdiri. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami percaya Tuhan, melalui segala tekanan pada saat ini, ketika kami setia kepadamu, ketika kami terus beriman kepadamu, ketika makin hari iman kami boleh makin dibentuk, kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan kepada kami boleh membentuk iman percaya kami kepadamu, maka Tuhan, kami akan menerima janji kemenangan yang daripadamu itu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Robi Tenggal yang membawakan firman-Mu buat kami semua Tuhan. Pakai beliau dengan lebih luar biasa, beri kekuatan, beri kesehatan senantiasa Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menjagai kesehatannya, kekuatannya, kehidupannya. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau membalas semua cinta kasih dari pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat dari tempat tinggi boleh turun atas setiap anak-anak-Mu yang setia melayani-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah persembahan ini boleh menjadi satu dupa yang wangi di hadapan-Mu dan boleh dipakai oleh gereja-Mu di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami terus berdoa untuk pemerintah Indonesia. Engkau yang beri hikmat sehingga kami boleh segera terlepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang setia beribadah kepadamu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Jawablah setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa atas setiap jemaat-Mu itu ya dan amin. Karena Engkau Allah yang setia. Karena itu saudara, mari kita angkat tangan kita masing-masing karena kita mau menerima berkat dari tempat tinggi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa biasanya kita mendapatkan renungan doa puasa. Namun minggu ini sampai Januari 2021 renungan doa puasa ditiadakan. Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pesan singkat diganti dengan acara Ngopeni, ngobrol pengalaman iman bersama dengan Bapak Iwan. Jangan lewatkan acara ini. Minggu depan, hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, kita akan sama-sama ibadah online kembali dan kita akan sama-sama mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Ginting. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Ibu Meme yang berulang tahun tanggal 8 Desember. Kemudian Ibu Anip dan Ibu Tita yang berulang tahun tanggal 10 Desember. Dan yang terakhir Ibu Vivi yang berulang tahun tanggal 11 Desember. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.